Alur cerita film ini berlatar di Kolombia. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Rodrigo yang datang ke apartemen seorang wanita bernama Susana. Susana kemudian meminta bantuan Rodrigo. Ia ingin membuat sebuah topeng wajah dengan menggunakan wajah Rodrigo sebagai cetakannya. Karena itu, Rodrigo pun diminta berbaring di atas meja yang sudah disiapkan. Setelah adegan itu, kisah beralih ke masa lalu, flashback. Pada suatu malam, Susana menerima telepon dari tunangannya, Isa. Mereka sebenarnya sudah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Saat itu, Isa sedang berada di Shanghai untuk urusan bisnis, sehingga hubungan mereka terpaksa dijalani jarak jauh, LDR. Namun, percakapan di telepon tiba-tiba terputus. Hal ini membuat Susana kesal, apalagi Isa menelepon di tengah malam dan membangunkannya. Keesokan harinya, Susana menerima pesan suara dari Isa. Dalam pesannya, Isa mengatakan bahwa urusannya di Shanghai sudah selesai dan ia akan segera kembali ke Kolombia. Sementara itu, Susana tetap menjalani aktivitas sehari-harinya sebagai pelatih renang anak-anak. Beberapa hari kemudian, Rodrigo terlihat sedang dalam perjalanan sambil mendengarkan siaran berita darurat di radio. Kepala polisi Kolombia mengumumkan bahwa kondisi negara sedang genting karena banyak kelompok bersenjata yang tengah merencanakan aksi teror bom. Rodrigo lalu tiba di sebuah rumah yang ternyata adalah milik Isa. Dari sini terungkap bahwa Rodrigo dan Isa sebenarnya berteman. Rodrigo dikenal sebagai seorang tuner piano, tukang setel piano, dan kali itu ia datang untuk menyetel piano milik Isa. Selain itu, Rodrigo dulunya juga seorang komposer musik meskipun karirnya kini mulai meredup. Di rumah itulah Isa memperkenalkan Susana kepada Rodrigo, dan dari sinilah awal pertemuan mereka. Mengetahui bahwa Rodrigo seorang komposer, Susana memintanya memainkan sebuah lagu. Namun anehnya, Rodrigo tampak kesulitan menekan tuts piano, seakan ada beban yang menahannya. Isa pun menyadari hal tersebut dan menenangkan Rodrigo, meminta agar ia memainkan musik di lain waktu saja. Beberapa hari kemudian, Rodrigo berjalan kaki sambil memandangi gedung-gedung di sekitarnya. Tanpa sengaja ia melihat Susana dan berniat menghampirinya. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di dekat lokasi, membuat Susana terluka ringan. Rodrigo segera menolong Susana. Alih-alih membawanya ke rumah sakit, ia membawanya ke rumahnya sendiri untuk diobati. Dari situ, Susana mulai merasa tersentuh dengan perhatian Rodrigo. Namun, momen kedekatan itu membuat situasi menjadi rumit karena Rodrigo adalah teman dari tunangannya sendiri, Isa. Walau sempat muncul ketertarikan di antara keduanya, pada akhirnya Rodrigo menahan diri. Ia tidak ingin melanjutkan hubungan terlarang itu karena ia sadar bahwa itu berarti mengkhianati Isa. Setelah mengobati luka Susana, Rodrigo pun mengantarnya kembali ke rumah Isa. Isa pun mengucapkan terima kasih kepada Rodrigo karena telah menolong tunangannya. Tak lama kemudian, Isa mendapat telepon dari Shanghai yang membahas urusan bisnis, sehingga ia harus kembali lagi ke sana. Kesempatan itu digunakan Susana untuk menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Rodrigo. Namun, Rodrigo menanggapinya dengan tenang, seolah tidak ada yang perlu dibicarakan lebih jauh. Setelah Isa benar-benar berangkat ke Shanghai, Susana kembali mendatangi Rodrigo. Ia ingin menjelaskan lebih jelas tentang kejadian sebelumnya. Tetapi, Rodrigo justru berusaha menjaga jarak, karena ia takut tidak mampu mengendalikan perasaannya. Sebelum pergi, Susana sempat memberikan alamatnya dan meminta Rodrigo datang jika suatu saat ia siap untuk berbicara. Rodrigo kemudian menemui manajernya, Carmen, yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Di sana Rodrigo bercerita tentang Susana yang sempat mencoba mendekatinya. Mendengar cerita itu, Carmen menyarankan Rodrigo untuk membuka hati dan berhenti terjebak di masa lalu bersama mantannya, Valeria. Menurut Carmen, kisah cintanya yang gagal itulah yang membuat Rodrigo trauma hingga sulit kembali memainkan piano dengan baik. Setelah mendapat nasihat tersebut, akhirnya Rodrigo memberanikan diri menemui Susana di apartemennya.
Berkat bantuan resepsionis bernama Oscar, Rodrigo dipersilakan masuk. Saat makan malam bersama, Susana berterima kasih kepada Rodrigo karena sudah menolongnya saat kejadian ledakan. Ia juga meminta agar Rodrigo melupakan apa yang pernah mereka lakukan di rumahnya. Susana ingin hubungan mereka tetap sebagai teman. Namun, meskipun sudah bersepakat, pada akhirnya keduanya kembali terbawa suasana dan melanjutkan push rank. Rodrigo ternyata memiliki masalah pribadi yang memengaruhi dirinya. Susana yang menyadari hal itu mencoba menenangkannya. Ia meminta Rodrigo mengendalikan pikirannya, karena akar masalah sebenarnya bukan pada fisiknya, melainkan pada batinnya. Susana lalu bercerita tentang masa lalunya. Dulu, ia pernah memiliki pacar yang terlihat sempurna, romantis, perhatian, dan sangat lembut padanya. Namun, mereka memiliki kendala dalam push rank. Hingga akhirnya Susana mengambil inisiatif dan berhasil membantu pasangannya itu mengatasi masalahnya. Pengalaman itulah yang kemudian ia terapkan pada Rodrigo. Hasilnya, malam itu berjalan lancar dan membuat Rodrigo kembali percaya diri. Setelah kejadian tersebut, Rodrigo perlahan menemukan kembali gairahnya dalam bermusik. Ia mulai menulis lagu lagi, sementara Susana tetap sibuk dengan kegemarannya membuat topeng wajah. Sejak saat itu, Rodrigo sering menginap di rumah Susana. Mereka merasa aman karena Isa masih berada jauh di Shanghai. Suatu pagi, Susana tanpa sengaja membuang soft lens Rodrigo yang ia letakkan di dalam gelas air. Akibatnya, Rodrigo tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan nada bercanda, Rodrigo berkata bahwa Susana pasti sengaja melakukannya agar ia tidak bisa melihat wajahnya pagi itu, sehingga ia tidak bisa meminta jatah. Susana menanggapi dengan ringan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya push rank tidak selalu harus melibatkan penglihatan. Ia bahkan bercerita bahwa dulu pernah memiliki hubungan dengan seorang pria buta. Rodrigo tidak terlalu suka mendengar kisah tentang mantan-mantan Susana, namun Susana tetap menceritakannya. Intinya, Susana merasa bahwa bersama pria buta itu, ia mendapatkan sensasi yang berbeda. Cerita itu, meskipun membuat Rodrigo cemburu, justru memacu semangatnya. Rasa cemburu itu ia salurkan ke dalam musik, hingga karya-karyanya mulai memiliki nuansa yang berbeda, lebih emosional dan dalam. Suatu hari, Susana menemani Rodrigo membeli soft lens. Saat mereka sedang mengantre, Susana tanpa sengaja melihat salah satu mantan kekasihnya. Rodrigo menyadari hal itu dari cara Susana menatap pria tersebut. Rodrigo sempat menyuruh Susana menyapanya, namun Susana menolak karena mereka sudah lama tidak bertemu. Akhirnya, Rodrigo mendorong Susana untuk bercerita tentang pria itu. Susana pun mengaku bahwa pria tersebut adalah seorang perenang dengan tubuh atletis, sehingga dulu ia menganggapnya sebagai dewanya. Mendengar pengakuan itu membuat Rodrigo gelisah. Bahkan asmanya kambuh karena rasa cemburu yang menyesakkan. Malam harinya, Rodrigo kembali menemui Carmen untuk mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku sangat mencintai Susana, tetapi merasa terganggu karena Susana terus bercerita tentang masa lalunya dengan para mantan kekasih. Kini ia tahu bahwa Susana sudah pernah menjalin banyak hubungan, bahkan hubungan intim, dengan mereka. Carmen mencoba menenangkan Rodrigo. Ia mengatakan bahwa masa lalu tidak seharusnya menjadi beban. Semua yang diceritakan Susana adalah bagian dari kejujurannya, dan itu justru menandakan bahwa Susana ingin terbuka pada Rodrigo. Jika memang merasa tidak nyaman, Carmen menyarankan Rodrigo untuk berbicara langsung agar Susana tidak lagi mengungkit masa lalunya. Namun, meski begitu, Rodrigo tetap merasa rendah diri. Ia merasa tidak pantas untuk Susana, apalagi karir musiknya sedang meredup. Ia menganggap dirinya sebagai musisi gagal. Carmen pun mengingatkan bahwa Rodrigo sebenarnya adalah musisi yang hebat, sama seperti ayahnya dulu. Ia hanya perlu kembali percaya pada dirinya sendiri. Eres igualito a tu papá. Suatu hari, terjadi lagi serangan bom di dekat apartemen Susana. Rodrigo yang mendengar kabar itu segera datang untuk menenangkan Susana yang sedang ketakutan. Namun, rasa takut itu justru membuat mereka semakin dekat.
hingga kembali terjerat dalam hubungan terlarang. Beberapa waktu kemudian, Isa pulang dari Shanghai. Ketiganya, Isa, Susanna, dan Rodrigo pergi menonton konser bersama. Meski Isa ada di samping mereka, Rodrigo dan Susanna yang sedang dimabuk asmara tetap saja mencari celah untuk saling bergandengan tangan. Bahkan, saat istirahat konser, mereka berdua diam-diam naik ke rooftop dan kembali larut dalam perselingkuhan. Di momen itu, Susanna kembali bercerita tentang salah satu mantan kekasihnya yang ternyata seorang pemuka agama. Rodrigo jelas tidak suka, tetapi Susanna tetap melanjutkan kisahnya tanpa peduli pada perasaan Rodrigo. Susanna mengaku bahwa dialah yang dulu mengejar pemuka agama itu. Ia bahkan sengaja merayunya dengan mengenakan pakaian mini. Hingga pada suatu piknik di puncak bukit, sang pemuka agama akhirnya khilaf. Kembali ke rumah Isa, tampak bahwa Isa mulai menyadari adanya perselingkuhan di antara tunangannya dan sahabatnya sendiri. Nah, Susanna mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut Isa pindah ke Shanghai. Padahal sebelumnya, setelah mereka menikah, Susanna sudah sepakat untuk menetap di sana. Kini, Susanna berubah pikiran. Ia merasa kehidupannya ada di Kolombia dan ia tidak akan sanggup meninggalkannya. Dengan kata lain, ia membatalkan pertunangan mereka. Isa yang terluka lalu bertanya dengan tegas, apakah ini karena Rodrigo? Susanna hanya terdiam, dan diamnya itu sudah menjadi jawaban. Isa pun berkata, jika Susanna tidak mencegahnya, maka saat ia keluar dari pintu apartemen itu, hubungan mereka akan resmi berakhir. Sejak perpisahannya dengan Isa, Susanna bisa dikatakan resmi berpacaran dengan Rodrigo. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa Susanna sulit menjaga perasaan Rodrigo sepenuhnya. Hal itu tampak saat mereka minum di sebuah bar. Ketika ada pria lain yang mengajaknya menari dengan mesra, Susanna tidak menolak. Ia memang menyukai menari, tetapi sikap itu membuat Rodrigo merasa tersisih. Suatu ketika, Susanna bertanya pada Rodrigo, apa yang lebih kamu takuti, menjadi tua atau mati? Rodrigo menjawab bahwa ia lebih takut menjadi tua yang menyedihkan, terutama jika harus hidup tanpa Susanna. Sebaliknya, Susanna mengatakan bahwa ia lebih takut mati, karena kematian adalah akhir dari segalanya, terlebih jika harus masuk neraka. Rodrigo mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa sebelum kematian menjemput, ia akan membawanya ke surga. Ia lalu menceritakan tentang sebuah gua di sebuah daerah, tempat yang begitu indah seperti gambaran surga. Ada pantai dengan air jernih, pemandangan matahari terbenam yang memukau, serta hutan rindang yang menyejukkan. Namun, mendengar kata surga justru membuat Susanna kembali mengingat salah satu mantan kekasihnya, seorang ahli ornitologi spesialis burung. Ia mengenangnya sejak pertemuan mereka di Museum Sejarah Alam. Saat itu, Susanna menyadari pria tersebut memperhatikan tubuhnya. Awalnya ia tidak tertarik, tetapi akhirnya luluh oleh ketekunan pria itu. Mereka kemudian pergi ke hutan untuk mengamati burung. Sang mantan mampu menirukan suara burung hingga banyak yang berdatangan. Dari sekian banyak burung, ada satu jenis yang paling menarik perhatian Susanna, yakni burung dengan bentuk tubuh unik yang bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Seperti biasa, Rodrigo tidak menyukai cerita tentang masa lalu Susanna. Kali ini, rasa cemburu itu benar-benar memengaruhi dirinya, bahkan sampai terbawa ke dalam musik yang sedang ia ciptakan. Lagu-lagunya terdengar berbeda, penuh gejolak emosi. Seiring waktu, Rodrigo semakin dihantui rasa curiga. Ia mulai merasa bahwa Susanna tidak setia kepadanya. Karena itu, ia membuat sebuah rencana untuk menguji kesetiaan Susanna. Rodrigo menulis sebuah surat anonim, seolah-olah berasal dari seorang pria misterius. Dalam surat itu, dituliskan bahwa si pria adalah pengagum rahasia Susanna. Ia disebut sering berenang di tempat yang sama dengan Susanna, namun tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Kini, ia ingin bertemu Susanna di sebuah kafe. Sesuai dugaannya, Susanna tampak bersemangat menerima ajakan tersebut. Ia benar-benar datang ke kafe itu. Namun, tentu saja pria misterius itu tidak pernah muncul karena semua hanya jebakan Rodrigo.
Sementara itu, Rodrigo yang tidak menemukan Susana di apartemennya mulai sadar bahwa Susana pasti pergi ke kafe. Tak lama, Susana pulang ke rumah. Rodrigo segera bertanya kemana Susana pergi karena ia sudah lama menunggunya. Susana mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa ia baru pulang dari berbelanja. Namun, karena tidak ada diskon, ia membatalkan niatnya membeli barang. Rodrigo yang tahu Susana berbohong langsung kecewa dan pergi meninggalkannya. Sejak malam itu, Rodrigo mulai mengabaikan Susana. Hingga pada suatu malam, Susana akhirnya mendatangi rumah Rodrigo. Rodrigo dengan nada dingin bertanya mengapa Susana datang. Susana lalu berkata bahwa ada sebuah kisah masa lalunya yang belum pernah ia ceritakan. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia pernah menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pelukis. Pernikahan Susana dengan pelukis itu sebenarnya terjadi terlalu tergesa-gesa. Setelah menikah, awalnya kehidupan mereka berjalan cukup baik dan tampak bahagia. Namun, keadaan perlahan berubah. Sang suami terlalu sibuk dengan lukisan-lukisannya, sementara ia tidak memiliki penghasilan tetap. Justru Susana yang harus menanggung seluruh biaya hidup mereka. Pada akhirnya, Susana merasa tertipu. Rasa kecewa itu membuatnya menyesal dan bahkan menyimpan dendam kepada sang suami. Beberapa waktu kemudian, Rodrigo berkunjung ke rumah Carmen yang berada di pedesaan. Di sana, Carmen meminta Rodrigo untuk memperkenalkannya kepada Susana. Rodrigo merasa itu tidak perlu, apalagi karena hubungannya dengan Susana sedang renggang. Tetapi, Carmen bersikeras ingin bertemu karena ia percaya bahwa kehadiran Susana mampu membuat Rodrigo berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, Susana tiba-tiba menerima telepon dari seorang pria bernama Rafael, yang kemungkinan besar adalah salah satu mantannya. Sementara itu, Rodrigo terus memikirkan perkataan Carmen. Setelah merenung cukup lama, ia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan suara kepada Susana untuk mengajaknya bertemu. Keesokan harinya, Rodrigo kembali ke kota. Ia langsung menuju apartemen Susana. Setibanya di sana, Oscar memberitahu bahwa Susana sedang keluar. Rodrigo pun berkata bahwa ia akan menunggunya di dalam, karena ia masih memegang kunci apartemen tersebut. Rodrigo meminta Oscar untuk tidak memberitahu Susana bahwa ia ada di apartemen. Alasannya, ia ingin memberikan kejutan. Namun, kejutan itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Tak lama kemudian, Susana pulang bersama seorang pria bernama Rafael. Rodrigo yang bersembunyi di sudut gelap apartemen terkejut sekaligus hancur hatinya ketika melihat Susana bermesraan dengan Rafael. Ia bahkan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika keduanya masuk ke kamar. Dengan perasaan hancur, Rodrigo pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum keluar, ia sempat mengambil 11 sepatu milik Rafael sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Malam itu, Rodrigo menghabiskan waktunya dengan minum-minum hingga mabuk. Keesokan harinya, ia kembali ke apartemen Susana. Dengan nada pura-pura, Rodrigo bertanya apakah gelas anggur di sana memang disiapkan untuknya. Susana mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa semalam seorang teman wanitanya bernama Pilar yang datang. Namun, Rodrigo segera mematahkan kebohongan itu. Ia memutar pesan suara dari Pilar yang justru bertanya keberadaan Susana semalam. Tak bisa lagi mengelak, Susana akhirnya jujur. Ia mengaku telah keluar bersama seorang pria dan bahkan tidur dengannya. Susana menambahkan bahwa semua itu ia lakukan sebagai balasan. Selama ini, ia ternyata sudah mengetahui bahwa Rodrigo yang mengirim surat anonim untuk menguji kesetiaannya. Karena merasa tidak dihargai, Susana sengaja melanggar kesetiaan itu. Mendengar pengakuan tersebut, Rodrigo sangat marah. Ia meluapkan emosinya dengan menghardik Susana. Setelah itu, Rodrigo memilih melampiaskan sakit hatinya dengan berkencan bersama beberapa wanita lain yang ia temui melalui aplikasi kencan di sekitarnya. Tanpa disadari Rodrigo, Susana diam-diam selalu mengikutinya. Hingga suatu hari, Susana mengundangnya datang ke rumahnya. Di sana, Susana membuat sebuah topeng wajah Rodrigo. Topeng yang ternyata sama seperti yang terlihat di awal film. Setelah topeng wajah Rodrigo selesai dibuat, Susana mengajaknya masuk ke sebuah ruangan bawah tanah yang penuh misteri. Di sana, Rodrigo terkejut ketika melihat deretan topeng wajah pria lain, semua mantan Susana.
termasuk beberapa yang sebelumnya bahkan belum pernah ia ceritakan. Yang lebih mengejutkan lagi, Susana ternyata sudah membuat topeng wajah Isa, tepat setelah malam mereka menonton konser bersama. Hal itu menjadi pertanda bahwa sejak saat itu Susana memang sudah berniat meninggalkan Isa. Susana kemudian berkata bahwa semua mantannya itu sudah ia anggap mati dalam kehidupannya. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah diperlihatkan ruangan ini. Hanya kepada Rodrigo ia membuka rahasia ini karena ia benar-benar mencintainya. Namun, pengakuan itu justru berujung menyakitkan. Susana menegaskan bahwa kini semuanya sudah berakhir. Topeng wajah Rodrigo yang baru dibuat berarti dirinya pun akan menjadi bagian dari masa lalu, sama seperti mantan-mantan lainnya. Setelah mengatakan hal itu, Susana meminta Rodrigo pergi dan tidak pernah kembali menemuinya. Rodrigo yang penuh penyesalan hanya bisa menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Susana telah hancur. Ia lalu memutuskan pergi menuju bandara dengan tujuan Pulau Nugua. Sayangnya, pesawat yang ditumpanginya hilang kontak dan diduga mengalami kecelakaan. Kabar itu sampai ke telinga Susana. Meski dialah yang mengakhiri hubungan mereka, Susana tampak sangat terpukul dan bersedih mendalam atas kehilangan Rodrigo. De una fuerte tormenta. Todavía no tenemos. Ellos están el senador Jaime Duque y el príncipe de Soportierra. Beberapa hari setelah kabar kecelakaan pesawat yang ditumpangi Rodrigo, Susana mendatangi rumah Carmen untuk menyampaikan belasungkawa. Itu menjadi pertemuan pertama mereka sejak Susana menjalin hubungan dengan Rodrigo. Dari semua kejadian yang terjadi, bisa disimpulkan bahwa Susana sebenarnya sudah jatuh cinta pada Rodrigo. Ia bahkan membuat topeng wajah Isa tak lama setelah mereka pulang dari konser, sebagai tanda bahwa ia memang berniat meninggalkan Isa demi Rodrigo. Namun, keraguan Rodrigo terhadap kesetiaan Susana justru menjadi awal kehancuran hubungan mereka. Karena merasa diuji dan tidak dipercaya, Susana membalasnya dengan menjalin hubungan dengan Rafael. Rodrigo sendiri semakin ragu karena tahu Susana adalah sosok yang suka berpindah hati. Keraguan itu pada akhirnya benar-benar menghancurkan cinta mereka. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, masa lalu pasangan sebaiknya dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu. Tidak perlu terus diungkit, karena yang terpenting adalah bagaimana kalian membangun masa depan bersama. Meski begitu, bukan berarti kita tidak boleh bertanya soal masa lalu pasangan. Boleh saja, asalkan dilakukan di waktu yang tepat, sebelum menikah, dan dengan hati-hati agar tidak melukai perasaan satu sama lain. Intinya, jaga hati, jaga diri, dan hargai pasangan sebelum hubungan menjadi halal.